Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ID Sejarah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai peran Indonesia dalam gerakan non-blok pada masa Perang Dingin. Sebelumnya sudah pernah saya share di akun saya di Google Classroom apabila anak-anak mengikutinya, bahwa Perang Dingin sekitar tahun 1945 sampai 1989 di dunia itu terpolarisasi menjadi dua kekuatan, yaitu blok barat dan blok timur. Blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi satu dunia ini terpolarisasi menjadi dua kekuatan tersebut. Dan ada beberapa negara kecil yang memutuskan untuk tidak memihak. Nah, salah satunya adalah Indonesia. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana sih perpolitikan Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, jadi kira-kira pembahasannya akan sekitar itu. Latar belakang didirikannya gerakan non-blok. Nah, dari sumber katanya sendiri, gerakan non-blok. Jadi dia tidak blok, tidak masuk ke salah satu blok di antara dua blok yang berdiri, yaitu blok barat dan blok timur. Nah, apa latar belakangnya? Latar belakangnya adalah ada beberapa negara yang memilih untuk bersikap netral. Nah, jadi negara-negara kecil, negara-negara yang baru merdeka itu memilih netral. Itu adalah jalan yang sangat sangat realistis, sangat efektif untuk mereka mempertahankan diri dari perang dingin. Mengingat bahwa negara-negara yang kecil seperti Indonesia itu kan baru merdeka. Secara kekuatan militer itu belum bagus, perpolitikan juga eh, masih sangat labil. Kemudian rakyatnya kalau mau diajak ikut masuk ke salah satu blok, nanti takutnya malah menjadi korban dari peperangan dua blok ini. Maka dari itu ada beberapa negara yang kemudian mendeklarasikan diri mendirikan yang namanya gerakan non-blok atau memilih jalan netral untuk tidak ikut dalam polarisasi antara blok barat dan blok timur. Nah, negara-negara tersebut tergabung dalam satu organisasi bernama Gerakan Non-Blok. Pembentukannya itu diprakarsai oleh beberapa negara, diantaranya Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, kemudian ada Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, kemudian India itu wakilnya adalah Pandit Jawaharlal Nehru, kemudian ada Yugoslavia yang diwakili oleh Joseph Broz Tito, dan kemudian ada Ghana yaitu Presiden Kwame Nkrumah. Nah, orang-orang inilah yang kemudian memilih untuk mendirikan satu gerakan netral yang tidak ikut terpolarisasi. Gerakan non-blok sendiri berdiri pada tanggal 1 September 1961 di kota Beograd, Yugoslavia. Kemudian gerakan non-blok ini bersamaan dengan diselenggarakannya KTT pertama yang dimulai pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Konferensi ini dihadiri oleh 25 kepala negara dan 3 kepala pemerintahan eh, yang di yang diwakili atau dia berpihak sebagai peninjau. Nah, anggotanya dari 25 negara tersebut kalian bisa baca di slide, yaitu ada Afghanistan, Aljazair, Arab Saudi, Burma, sampai Ekuador. Tujuan gerakan non-blok. Nah, tadi sudah saya jelaskan sendiri bahwa negara-negara yang tergabung ke dalam gerakan non-blok itu adalah negara-negara yang kecil dan baru merdeka. Nah, tujuan pertama adalah memperhatikan kedaulatan negara-negara non-blok. Jadi, memperlihatkan bahwa negara-negara anggota dari non-blok itu adalah negara-negara yang merdeka, yang memiliki kedaulatan. Nah, maka untuk melindunginya harus ada wadah sebuah organisasi internasional, dan wadah gerakan non-blok inilah yang dipilih oleh kumpulan negara-negara kecil. Kemudian menentang segala bentuk kejahatan politik internasional. Yang dimaksud kejahatan politik internasional itu apa?
Yang dimaksud adalah imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme, rasisme, apartheid, agresi militer, dominasi, dan hegemoni salah satu blok besar. Jadi setelah Perang Dunia Kedua ternyata masih ada beberapa negara yang dijajah. Sebagai contoh, eh, Afrika Selatan itu terjadi konflik apartheid. Kemudian negara Vietnam itu terpecah menjadi dua, itu ketika dijajah oleh pihak Prancis dan dilanjutkan oleh pihak sekutu. Kemudian ada negara-negara lain seperti Kamboja, Laos, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dan yang paling utama adalah untuk mengakhiri perang dingin. Adanya perang dingin itu sangat mengancam negara-negara kecil. Perang Dunia Kedua saja, dengan dijatuhkannya bom Hiroshima dan Nagasaki, satu negara bisa lumpuh. Apalagi perang dingin sudah mengelola, sudah mengembangkan nuklir sedemikian rupa. Apabila terjadi perang nuklir, maka yang menjadi korban adalah negara-negara yang baru merdeka. Mereka baru saja merdeka, baru saja mencapai titik puncak perjuangan, kemudian terjadi bom nuklir. Itu kan sangat fatal sekali. Makanya negara-negara yang baru merdeka itu memilih untuk masuk ke gerakan non-blok. Pendirian gerakan non-blok sebagai bukti peran aktif Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, kita ketahui sendiri bahwa Indonesia adalah salah satu pendiri dari gerakan non-blok di lain negara-negara yang Pak Adi sebutkan tadi ya. Politik Indonesia, politik luar negeri Indonesia itu adalah politik bebas aktif. Apa artinya politik bebas aktif? Bebas aktif artinya dia boleh atau dia bisa berteman dengan negara manapun, tidak terkait antara blok barat atau blok timur. Dia bisa fleksibel untuk berteman dengan negara manapun. Namun dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian aktif memperjuangkan perdamaian dunia, aktif dalam perpolitikan. Nah, itu yang dinamakan politik bebas aktif. Nah, dari sini politik bebas aktif yang kemudian digembar-gemborkan oleh Soekarno itu kemudian menjadi salah satu asas dalam gerakan non-blok. Jadi menjadi asas dari gerakan non-blok yang kemudian didirikan oleh beberapa negara tadi. Kemudian setelah gerakan non-blok ini berdiri, ternyata banyak negara-negara yang masuk ke dalam gerakan non-blok tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa gerakan non-blok ini efektif untuk mengajak negara-negara kecil yang baru merdeka untuk masuk ke dalam gerakan non-blok. Dampak gerakan non-blok terhadap kehidupan politik global. KTT GNB pertama mencetuskan prinsip politik bersama, yaitu bahwa politik berdasarkan koeksistensi damai, bebas blok, tidak menjadi anggota pasukan militer, dan bercita-cita melenyapkan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasi. GNB juga membantu Afrika Selatan dalam menghapus politik apartheid. Nah, jadi dari sini kita bisa mengambil intisarinya bahwa dengan adanya politik dari gerakan non-blok ini, negara-negara kecil merasa bahwa terwadahi untuk menjadi sebuah negara yang berkumpul dengan negara-negara lain yang sesama negara kecil. Dengan masuknya negara-negara kecil ke dalam satu wadah, itu mampu membuat satu kekuatan tersendiri. Nah, jadi hal tersebut kemudian terbukti bahwa GNB ini merupakan salah satu organisasi terbesar kedua di dunia, yaitu setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selanjutnya, dampak gerakan non-blok pada bidang ekonomi global, dampaknya adalah mendapatkan dampak positif berupa hubungan ekonomi internasional di negara-negara kecil itu semakin berkembang, seimbang, dan kemudian memperluas partisipasi negara-negara berkembang untuk proses pengambilan keputusan di rapat-rapat PBB. Nah, jadi dengan adanya
gerakan non-blok ini negara kecil juga memiliki kekuatan untuk berdiplomasi di PBB. Nah, GNB membuat negara-negara anggota non-blok berjalan lancar tanpa hambatan. Jadi GNB ini meningkatkan program ke arah tata ekonomi dunia. Jadi dengan adanya GNB, negara-negara kecil ini bersatu untuk sama-sama menaikkan derajatnya, menaikkan perekonomiannya sehingga setara dengan negara-negara yang besar. Oke, materinya sampai sini saja. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.